tahun 2025 segitu, 2026 katanya efisiensi, kok masih tetap lebih tinggi? Gitu loh Pak, itu yang jawab. Coba dibuka. Ya, PAK, pada saat pembahasan PAK kita, itu berapa anggarannya terakhir? 2025 1154 gitu ya. Saya sudah 2 kali suruh lihat lagi itu tetap 1154 gitu. Kenapa? Katanya efisiensi, kok tidak efisiensi? Itu aja Pak, jawab aja. Ya, pertanyaan kami, kalau Pak Ratno tadi bilang bahwa 2025 itu bukan 1,1 tapi 1,4, loh ini yang digedok dengan realitanya kok nggak sama, ini kan aneh. Ya, saya kira Pak Yayan mungkin karena ini untuk dijawab di semua pertanyaan. Memang aneh. Jelaskan terkait dengan perbedaan angka untuk itu dinas pendidikan terkait dengan sekarang. Untuk PIKIA yang sekarang menjadi SIKIA, Sekolah Ilmu Kesehatan, Kedokteran dan Ilmu Alam itu adalah amanat Menteri. Waktu itu mendiktanya Pak Menlu, amanatnya kepada UNER dan perintah dari Menteri Menlu kepada UNER untuk membuka sekolah baru, kuliah baru di Banyuwangi. Jadi bukan bottom up, tapi top down. Itu yang mendasari pertama kenapa PIKIA ini mendapat hibah dari kita. Waktu itu karena perintah kita yang namanya NKRI yang waktu pada pemerintah pusat kita laksanakan. Targetnya per tahun ada targetnya. Itu kenapa ada perintah itu? Karena sebelumnya sudah pernah ada Mendiknas itu pernah memberi perintah kepada UNER untuk membuat namanya FKK, Fakultas Ketatanegaraan Perniagaan di Malang, jadinya Brawijaya itu. Buat fakultas kedokteran di Bali, jadilah Udayana. Membuat fakultas pendidikan di Surabaya, jadi IKIP Surabaya. Jadi memang UNER ini diberi amanah oleh pemerintah pusat untuk membuat sekolah baru, kampus baru di Banyuwangi. Jadi memang top down dari pusat dan kita menyelesaikan janjinya waktu itu kita memberi kontribusi mulai dengan tanah, kemudian fasilitas lain termasuk operasional sehingga lahirlah hibah operasional dan kami bermain kepada kepada UNER. Memang target mikronya ada di mereka. Target mikro itu meliputi jumlah mahasiswa, kemudian lulusan, kapasitas fakultas, itu target mikronya. Tapi makronya di pemerintah kembali adalah terjadinya terbentuknya sekolah universitas baru nanti di Kabupaten Banyuwangi yang waktunya tergantung pada kecepatan kita mengejar target itu. Itu amanat dari Menteri Menlu waktu itu saya masih dapat pemerintahan dan terlibat di dalamnya. Itu asbab unsurnya kenapa kita selalu memberi hibah kepada UNER yang ada di Banyuwangi. Itu. Kalau secara makro, kita pernah menghitung memang dengan adanya mahasiswa datang di Banyuwangi itu luar biasa dampaknya termasuk Poliwangi. Kita pernah menghitung tapi gabungan antara Poliwangi dan UNER. Waktu itu tidak satu persatu, memang kita hitung. Mungkin terlalu melebar ya, kalau itu kita sudah sepakat Pak Yayan. Yang kita tanyakan, yang saya pahami, itu yang 3M itu untuk apa gitu loh, itu saja. Kita sudah sepakat kalau itu. Target mikronya ada di UNER, PIKIA. Makanya setiap tahun mereka mengajukan proposal. Nah, kita tanya di APD, untuk apa? A, B, C, D. Ketemulah angka, lalu jadi target dan anggarannya hibah kepada mereka. Jadi walaupun kita sediakan 4M, kadang hanya kita ACC 2,5, kadang hanya 3, itu tergantung target kerja mereka saat mengajukan kepada kita. Mengapa kita tidak masuk pada target mikro itu? Karena memang bukan ranah kita, itu ranahnya UNER. Itu pimpinan kenapa ketemu angka hibah pada UNER dimaksud. Terima kasih. Terus berikutnya apa? Maksudnya itu yang 3M itu untuk apa? Jadi kan masa tidak ada satupun yang nyantol disampaikan kepada kita. Jadi misalkan 3M, misalkan 1M untuk beli apa, misalkan ya 500 misalkan beli mobil. Jadi apapun yang paling besarnya itu apa gitu loh dari 3M itu. Oke, interupsi. Monggo. Izin itu Pak. Saya mencoba untuk mengkorelasikan dari apa yang disampaikan pimpinan di awal ketika ini mau mulai dibahas bahwa garis-garis besarnya saja kan yang dipaparkan. Nah, tadi untuk disampaikan secara rinci detail sampai persoalan beli bolpen 1 biji pun kalau di RKA kan memang harus tampil, harus muncul di situ.
Tapi dengan alasan, dan itu bisa diterima secara logika ya, bahwa terlalu banyak macam-macam lah. Maka kaitannya tadi pimpinan sampaikan mempersilahkan secara garis besar, kemudian tadi Pak Ratu menyampaikan bla 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 bla. Saya melihat satu poin di situ itu, di bawah Renja SKPD terdiri dari layanan wajib dan prioritas 3 miliar sekian. Maka pimpinan kembali saya mengusulkan hari ini kalau mau dilanjutkan pembahasan hanya sifatnya tanda kutip garis besarnya saja, memberikan pemaparan tanda kutip, tidak kemudian dikoreksi sampai mendalam sehingga valid betul, maka monggo. Tapi kalau umpama kita ini lebih cermat, barangkali dikaji ulang pimpinan untuk kelangsungan rapat ini. Artinya apa? Rapat ini bisa diselesaikan saat ini, kemudian bersambung apa besok apa lusa, sehingga kita masing-masing anggota terutama Banggar ini bisa mempelajari itu. Dan kemudian usul yang kedua, kalaupun itu umpama karena ini terlalu rigid penuh sehingga tidak memungkinkan satu persatu daripada item yang ada itu, mungkin sampling aja pimpinan sistemnya. Ya, sistem aja. Contoh yang saya sebutkan lagi 3 miliar itu kan ada itu yang di bawah, itu di atas di lain. Mungkin saya potong ya Pak Taufik. Ya. Ini Pak Ratno baru tahap menjawab pertanyaan teman-teman kemarin, belum tahapan untuk RKA. Jadi ini baru menjawab pertanyaan teman-teman. Makanya akan saya mencoba mengkorelasikan sampai ke penjawab pertanyaan yang kemarin, barangkali efektivitasnya dan kemudian juga validnya apa tetap sebatas menjawab pertanyaan kemarin apa lanjut sambung ke materi yang dibahas hari ini. Jadi biar dijawab dulu pertanyaannya ya Pak Taufik. Monggo dijawab dulu Pak Ratno. Ya, ini terkait Vidya yang 3 miliar ya. Jadi proposal yang sempat tentu kami tidak tahu secara detail, mereka sebagai perguruan tinggi yang induknya juga masih di Surabaya, tentu ada biaya-biaya tambahan dibandingkan kalau kegiatannya dilaksanakan di Surabaya. Mereka masih mendatangkan dosen-dosen yang dari Surabaya datang ke Banyuwangi, pasti butuh transport, ya, butuh akomodasi, semacam begitulah. Jadi ini adalah biaya tambahan yang memang harus dibantu oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai konsekuensi kampusnya ada di luar induk, yaitu di UNER ya. Tentu di dalamnya ada ATK pasti mungkin tambahan, dan juga belanja-belanja bahan untuk praktek dan sebagainya. Ya, untuk detailnya nanti jika harus ada membaca proposal, kapan-kapan bisa kami tunjukkan. Demikian Pak Yayang. Pak Jayanto, Pak Hendri, untuk yang perbedaan tahun kemarin dan sekarang, Pak Hendri, Pak Jayanto, Pak Hendri, ya. Buka laptop itu.